Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Di sini saya Nur Isnani Rahmawati dengan NIM 2019-016035 dari Prodi Pendidikan IPA Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teori kuantum Max Planck. Sebelumnya, kita akan mengetahui materi apa saja sih yang akan dipelajari. Yang pertama, asal-usul teori kuantum Max Planck. Yang kedua, pengertian fisika kuantum. Yang ketiga, bunyi teori kuantum Max Planck. Yang keempat, rumus teori kuantum Max Planck. Dan yang kelima, pendukung teori kuantum Max Planck. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai asal-usul teori kuantum Max Planck. Pada akhir abad ke-19, banyak perubahan yang terjadi pada bidang fisika. Setelah ditemukannya teori mekanika Newton, teori elektromagnetik, dan termodinamika. Fisika berhasil menjelaskan berbagai fenomena alam yang terjadi maupun yang akan terjadi. Teori-teori ini disebut dengan fisika klasik. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, para fisikawan menemukan berbagai fenomena-fenomena yang tidak bisa dijelaskan dengan teori fisika klasik. Nah, fenomena-fenomena ini baru bisa dijelaskan di awal abad ke-20, yaitu awal era fisika modern. Adanya era fisika modern ditandai dengan penemuan teori fisika yang mampu menjawab fenomena-fenomena yang sebelumnya tidak dapat dijelaskan oleh fisika klasik. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengertian fisika kuantum. Fisika kuantum merupakan fisika modern. Dalam ilmu fisika, kuantum atau dalam jamak kuanta merupakan jumlah minimum dari setiap entitas fisika atau sifat fisika yang terlibat dalam suatu interaksi. Besarnya sifat fisika hanya dapat mengambil nilai diskrit yang terdiri atas kelipatan bilangan bulat dari suatu kuantum. Pada pembahasan sebelumnya, terdapat fenomena yang belum dapat dijelaskan oleh teori fisika klasik. Kegagalan fisika klasik bermula di akhir abad ke-19 ketika para ilmuwan tidak mampu menjelaskan fenomena radiasi benda hitam. Meskipun kita tahu bahwa tidak ada benda yang benar-benar hitam sempurna di dunia ini, namun secara teori benda hitam akan menyerap semua cahaya yang datang tanpa memancarkan radiasi energi berupa panas seperti benda-benda lainnya. Nah, fenomena ini disebut sebagai bencana ultraviolet. Jadi, apa sih yang dimaksud teori kuantum menurut Max Planck? Pada akhir tahun 1900, terdapat fisikawan asal Jerman yang bernama Max Planck yang muncul dengan gebrakan baru yang menjadi awal munculnya fisika modern. Planck mampu menjelaskan permasalahan bencana ultraviolet yang sebelumnya tidak mampu dijelaskan oleh ilmuwan-ilmuwan lainnya. Max Planck mengatakan bahwa atom-atom dan molekul dapat memancarkan atau menyerap energi hanya dalam jumlah tertentu. Menurut Max Planck, radiasi elektromagnetik yang dipancarkan suatu benda terbagi-bagi atau diskrit ke dalam paket-paket energi yang disebut kuantum. Besarnya energi ini bergantung pada besarnya frekuensi gelombang elektromagnetik. Sehingga dapat dikatakan pula bahwa menurut Planck, energi radiasi yang dipancarkan oleh getaran atom-atom benda hitam yaitu berbentuk diskrit. Jumlah atau paket energi terkecil yang dapat dipancarkan atau diserap oleh atom atau molekul dalam bentuk radiasi elektromagnetik disebut kuantum.
Berdasarkan teori kuantum yang ditemukan oleh Max Planck, disebutkan bahwa energi foton atau kuantum berbanding lurus dengan frekuensi cahaya. Rumusnya yaitu E sama dengan H dikali nu. E merupakan energi yang satuannya Joule, H merupakan konstanta Planck 6,626 kali 10 pangkat min 34 Joule second. Kemudian nu merupakan frekuensi radiasi yang satuannya S pangkat min 1 atau sepersecond. Kita juga perlu tahu bahwa ada pendukung dari teori kuantum Max Planck ini. Salah satu fakta yang mendukung kebenaran dari teori kuantum Max Planck adalah efek fotolistrik. Efek fotolistrik ini dikemukakan oleh Albert Einstein. Efek fotolistrik adalah keadaan di mana cahaya mampu mengeluarkan elektron dari permukaan beberapa logam. Yang paling terlihat adalah logam alkali. Nah, gambar berikut ini merupakan tabung vakum yang berisi susunan alat yang dapat menunjukkan efek fotolistrik. Berdasarkan gambar tersebut, elektroda negatif atau katode yang ditempatkan dalam tabung vakum terbuat dari suatu logam murni, misalnya cesium. Cahaya dengan energi yang cukup dapat menyebabkan elektron terlempar dari permukaan logam. Nah, elektron tersebut akan tertarik ke kutub positif dan menyebabkan aliran listrik melalui rangkaian tersebut. Pada percobaan efek fotolistrik memperlihatkan susunan alat yang menunjukkan efek fotolistrik. Seberkas cahaya yang ditembakkan pada permukaan plat logam akan menyebabkan logam tersebut melepaskan elektronnya. Einstein juga menerangkan bahwa cahaya terdiri dari partikel-partikel foton yang energinya sebanding dengan frekuensi cahaya. Jika frekuensinya rendah, setiap foton mempunyai jumlah energi yang sangat sedikit dan tidak mampu memukul elektron agar dapat keluar dari permukaan logam. Namun jika frekuensi dan energinya bertambah, maka foton memperoleh energi yang cukup untuk melepaskan elektron. Hal ini menyebabkan kuat arus juga akan meningkat. Energi foton bergantung pada frekuensinya. Einstein menerangkan bahwa cahaya terdiri dari partikel-partikel foton yang energinya sebanding dengan frekuensi cahaya. Rumus efek fotolistrik oleh Albert Einstein yaitu E sama dengan H kali nu atau E sama dengan H dikali C per lambda. E adalah energi dalam satuan Joule, H adalah konstanta Planck, V adalah frekuensi radiasi, C adalah kecepatan cahaya, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, dan lambda adalah panjang gelombang dalam satuan meter. Nah, setelah kita mempelajari teori kuantum Max Planck dan juga pendukung teorinya yaitu efek fotolistrik dari Albert Einstein, sekarang kita akan mengerjakan contoh soal. Tentukan kuanta energi yang terkandung dalam sinar dengan panjang gelombang 6600 Armstrong jika kecepatan cahayanya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon dan tetapan Planck-nya 6,6 dikali 10 pangkat min 34 Joule sekon. Selanjutnya, kita akan membahas soal yang tadi dengan menggunakan rumus yang telah dibahas sebelumnya, yaitu E sama dengan H dikali nu, atau E sama dengan H dikali C per lambda. E sama dengan 6,6 dikali 10 pangkat min 34 dikali 3 dikali 10 pangkat 8
dibagi 6.600 dikali 10 pangkat min 10. Hasilnya yaitu 3 dikali 10 pangkat min 19 Joule. Atau dapat dikatakan bahwa kuanta energi yang terkandung dalam sinar yaitu 3 dikali 10 pangkat min 19 Joule. Demikian pembahasan mengenai teori kuantum Max Planck. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila banyak kekurangan maupun kesalahan, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.